Hai semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Nama saya Mila. Di sini saya banyak sharing tentang tutorial-tutorial DIY. Udah lama sih saya nggak bikin tutorial DIY selain sabun ya. Nah di sini juga saya banyak sharing tentang soap making. Saya kan juga masih belajar tentang membuat sabun natural. Jadi apa yang saya pelajarin itu sebisa mungkin tuh saya sharing gitu. Kalau misalkan kalian baru pertama kali nyasar di vlog saya ini, salam kenal. Yang udah subscribe dan udah sering nonton channel-channel saya, udah tulis komen, terima kasih banyak atas supportnya. Nah selama ini kan saya udah sering banget tuh bikin video tentang bikin sabun ini, bikin sabun itu, bikin desain sabun ini, bikin desain sabun itu. Terus setelah bikin sabun itu kan, setelah dipotong-potong kan kita ada yang namanya curing time, bisa selama 2-4 minggu. Nah setelah curing time, bagaimana cara menyimpan sabun? Kita kan biasanya bikin sabun tuh satu batch kan, banyak kan. Di sini saya akan membagi tentang pengalaman saya ya menyimpan sabun-sabun itu. Ada beberapa cara yang bisa digunakan, yang pernah saya gunakan. Nah kalau misalkan kalian menyimpannya dengan cara yang berbeda dengan saya, bisa di share juga ya di kolom komentar gitu. Nah di sini saya punya sabun-sabun yang udah selesai masa curingnya. Saya ada sabun ini, saya ada sabun kopi, terus ada sabun spirulina aloe vera, terus ada juga sabun yang bentuk ketupat yang baru aja saya share videonya, saya share cara pembuatannya di video yang sebelum-sebelumnya. Nanti akan saya kasih linknya di description box. Cara pertama yang paling gampang itu siapin aja satu dus besar, terus semua sabun yang udah selesai dikuring dimasukin aja ke dalam satu dus itu, terus ditutup yang rapet dan ditaruhnya di tempat yang nggak lembab dan nggak panas. Tapi kalau misalkan takut wanginya kecampur, kalau kita punya wangi yang banyak, bisa juga dibungkus satu-satu pakai kertas. Bisa kertas minyak, ini saya pakai wrapping paper, dibungkus satu-satu. Ya kira-kira begini deh caranya. Saya tuh paling nggak rapi ya kalau ngebungkus-bungkus sesuatu kayak kado, terus bungkus apalah itu paling nggak bisa rapi gitu. Ini cara saya biasanya ngebungkus, tapi kalau pakai cara lain juga nggak masalah, sama aja. Kalau bungkus pakai kertas ini, kita nggak perlu takut kalau dia di dalamnya berembun ya, soalnya kertas sendiri kan dia bisa nyerap cairan gitu, nyerap udara lembab gitu-gitu bisa. Sama kayak dus gitu. Kenapa kita pakainya dus craft? Soalnya kalau dus craft itu dia bisa nyerap kelembaban juga. Ya tapi kalau udah terlalu lama, mungkin kalau dia udah jenuh, udah nggak bisa nyerap lagi ya, tetap harus kita ganti dusnya. Nah kalau misalkan kalian nggak jago ngebungkus kayak saya, alternatif lainnya untuk bungkus satu-satu sabunnya bisa pakai dus ini. Nanti saya kasih linknya di description box. Ini dusnya ukurannya tuh pas banget ya buat sabun yang saya bikin ukurannya.
Tuh kan pas banget. Ini tuh berat sabunnya tuh bisa 100 sampai 120, 130 gitu mungkin bisa ya. Ini buatnya tuh kalau mau bikin yang pas ukuran ini pakai cetakan. Cetakan ini ukurannya yang infraboard. Saya pernah bikin video tutorialnya. Nanti saya juga kasih di description box ya. Ini dusnya bisa dipakai berkali-kali. Jadi nggak cuma dipakai sekali aja. Jadi kalau misalnya kita udah pakai sabunnya yang kita nyimpen, nah ini bisa dipakai buat nyimpen sabun lain yang masa kuringnya udah selesai. Kalau misalnya kita mau kasih ke orang gitu juga bagus nih pakai ini, jadi kayak rapi gitu. Tapi tetap sustainable karena ini kan dusnya juga bisa di recycle ya. Cara terakhir pakai wrapping plastik wrap atau saran wrap. Kalau misalkan kalian nemu, ada juga yang sekarang plastik wrap yang dari Cassava, jadi lebih sustainable juga, bisa biodegradable. Kalau ini saya pakai plastik wrap yang biasa aja, tapi memang ada niat sih mau beli yang biodegradable itu. Kalau misalkan kalian bikin sabunnya melt and pour, ini wajib dibungkus pakai plastik wrap begini dan harus betul-betul erat dan gak ada udara di dalamnya. Nah kalau misalkan sabun yang bukan melt and pour juga tetap harus erat ya kalau plastik ini, soalnya plastik kan gak bisa nyerap udara lembab ya, jadi di dalamnya tuh bisa berembun kalau abis dingin, kena panas gitu ya. Jadi ini 3 macam cara saya biasa nyimpen sabun setelah pouring time. 4 ting kan, soalnya kan ada yang pakai dus besar ya. Nah kalau kalian biasa nyimpennya gimana abis pouring? Seperti biasa, kalau misalkan yang saya share ini bermanfaat, please klik tombol like. Untuk yang sama seperti saya suka DIY dan soap making, monggo di subscribe channel saya ini. Terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa lagi.